Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik saya dari E6 SPID dengan dosen pengampu yaitu Dr. Siti Aisyah SAGM dengan NIM 1811020120. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari rencana judul skripsi saya yang berjudul yaitu Tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Kebudayaan dan tradisi tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu yang bersifat turun-temurun, mempunyai tata pelaksanaan dan memiliki aturan tata cara dalam pelaksanaannya. Setiap tradisi bisa berbeda terutama pada setiap suku maupun bangsa. Dan salah satu kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia diantaranya kebudayaan di Sumatera Barat, khususnya di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman, yaitu misalnya dalam upacara pernikahan dilakukan begitu sistematis berdasarkan adat istiadat dan warisan leluhur masyarakat setempat. Berikutnya yaitu Nagari Lubuk Gadang di Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman sampai saat ini merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang tetap menjaga nilai-nilai tradisi dari masyarakat tersebut yang masih memakai adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, di Minangkabau memiliki perbedaan pada setiap masing-masing daerahnya. Misalnya di Nagari Lubuk Gadang yang masih mempertahankan tradisi Togor pada upacara pernikahan. Tradisi Togor ini merupakan salah satu kebiasaan adat pada upacara pernikahan di Nagari Lubuk Gadang. Togor ini dilakukan usai ritual menjaput marapulai atau penjemputan mempelai pria oleh pihak dari calon mempelai wanita, yang dalam perjalanan diiringi dengan musik tradisional khas Minang, yakni gandang tabu, yang dimainkan oleh tokoh pemangku-pemangku adat atau orang yang dituakan. Selesai ditogor, mempelai pria baru memasuki rumah mempelai wanita untuk melaksanakan akad nikah yang mana dilakukan pada malam hari. Nah, menurut masyarakatnya, togor itu dilakukan karena melambangkan kemakmuran dengan harapan kedua mempelai nanti mendapatkan kemakmuran ketika sudah berkeluarga. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mempunyai beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah munculnya tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang. Kedua, bagaimana proses pelaksanaan tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang. Yang ketiga, apa fungsi tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang. Dan yang keempat yaitu apa makna simbolik dalam proses tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang. Berikutnya yaitu batasan masalah. Di sini saya mengajukan beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu batasan spasial, yang kedua batasan temporal, dan yang ketiga yaitu batasan tematis. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dari rumusan masalah yang telah diajukan tadi. Dan yang kedua yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini ada dua. Yang pertama bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman. Yang kedua yaitu bagi pembaca. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam tentang tradisi Togor di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Mapak Tunggul, Kabupaten Pasaman. Yang selanjutnya yaitu penjelasan judul. Yang pertama adalah tradisi.
Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat kebiasaan-kebiasaan yang bersifat maksi-religius dari suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan kemudian menjadi sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologinya diartikan adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara. Yang kedua yaitu Togwar. Togwar itu merupakan proses penaburan yang dilakukan oleh seseorang kepada mempelai pria beserta rombongan yang mengantarnya ke rumah mempelai wanita dengan menggunakan beras yang berwarna kuning. Berikutnya yaitu Lubuk Gadang. Lubuk Gadang merupakan nama sebuah desa sekaligus nagari di Kecamatan Mapatunggul, Kabupaten Pasaman. Nah, di desa ini terdapat tradisi yang unik sebagaimana yang penulis maksud dari penjelasan di atas. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama adalah heuristik, yang kedua kritis sumber, yang ketiga analisis, dan yang keempat penulisan. Dan yang berikutnya yaitu sistematika penulisan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dan yang bab kedua yaitu monografi, yaitu tentang nagari Lubuk Gadang. Dan yang ketiga pembahasan tentang isi penelitian. Dan yang keempat yaitu penutupan. Berikutnya yaitu daftar bacaan. Nah, di sini peneliti menemukan beberapa daftar bacaan yang bisa digunakan sebagai acuan. Yang pertama yaitu Arif Budiono Yusuf, yaitu tentang tradisi menabur beras kuning. Dan yang kedua yaitu MS Amir, yaitu tentang adat Minangkabau. Yang ketiga M. Suryaman Mustari, yaitu tentang hukum adat dulu, kini, dan akan datang. Dan yang selanjutnya yaitu observasi berupa hasil wawancara dengan penduduk setempat, seperti salah satu seorang penduduk yaitu yang bernama Bainar, umur 56 tahun, yang sering berperan sebagai yang melakukan Togwar. Sedangkan yang kedua yaitu Eva, 34 tahun, warga nagari Lubuk Gadang. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.